Selamat pagi teman-teman dan Dewan Juri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Siva. Hari ini saya akan mendongeng tentang legenda pohon sawit di desa Kalimantan. Bagaimana teman-teman? Apa sudah siap mendengarkan dongeng Siva? Mari kita mulai. Dahulu kala di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan, hiduplah orang-orang yang ramah dan suka bekerja sama. Namun, di desa ini punya masalah besar. Setiap 3 bulan sekali, desa mereka terkena banjir bandang yang menghancurkan rumah-rumah dan tanaman mereka. Warga sangat sedih, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Di antara warga desa, ada seorang anak cerdas dan pemberani bernama Ampong. Ia sangat mencintai desanya dan ingin sekali membebaskan desanya dari banjir bandang yang terus-menerus datang. Suatu malam, setelah hari yang panjang dan melelahkan, Ampong tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan seorang nenek tua yang memakai pakaian putih dan membawa tanaman kecil yang aneh. "Ampong," kata nenek itu dengan suara lembut. "Nenek membawa tanaman ini untuk desamu. Ini adalah pohon sawit yang bisa menyerap air dan mencegah banjir. Tapi untuk mendapatkannya, kamu harus melewati 3 tantangan. Pertama, kamu harus melewati hutan belantara yang dipenuhi binatang buas. Kedua, kamu harus menyeberangi sungai yang sangat deras. Dan yang ketiga, kamu harus mendaki gunung tinggi tempat pohon itu tumbuh." Teman-teman, keesokan paginya, Ampong terbangun dan menceritakan semua mimpinya kepada para tetua desa. Mereka terkejut, tetapi mereka percaya bahwa itu adalah pertanda dari dewa. Dengan semangat, Ampong pun memulai perjalanannya memasuki hutan lebat. Di tengah hutan, ada seekor kupu-kupu raksasa yang menghalangi jalannya dan berkata, "Jika kamu ingin lewat, jawablah teka-teki dariku." "Baiklah kupu-kupu, apa teka-tekimu?" "Aku punya 3 saudara. Kami bisa berjalan di atas air. Kami hanya bisa melompat sekali. Ketika kami melompat, itu seperti terbang. Siapakah kami?" Ampong berpikir sejenak dan menjawab, "Kamu dan saudaramu adalah perahu. Perahu bisa mengapung di air, dan ketika ia melompat, itu seperti terbang." Kupu-kupu itu menjawab, "Jawabanmu benar anak muda, kamu boleh melanjutkan perjalananmu." Ampong pun melanjutkan perjalanannya dan tiba di tepi sungai yang sangat deras. Saat sedang berpikir bagaimana cara menyeberangi sungai itu, seekor buaya besar muncul dan berkata, "Syah, jika kamu ingin menyeberang, berikanlah aku sesuatu sebagai imbalan." Ampong berpikir sejenak dan melihat beberapa batu di tepi sungai dan berkata, "Aku akan memberikanmu batu-batu ini untuk melindungi tempat tinggalmu di bawah air." Buaya setuju dan membantu Ampong menyeberangi sungai menggunakan punggungnya. Setelah berhasil menyeberangi sungai, buaya itu berkata, "Syah, ingatlah anak muda, jangan pernah menyerah." Setelah berhasil menyeberangi sungai, Ampong pun tiba di kaki gunung yang sangat tinggi. Udara dingin menyambutnya, tetapi Ampong tidak gentar. Ia terus berjalan langkah demi langkah. Di tengah perjalanannya, ada raksasa besar yang menatapnya dengan tajam. "Siapa kau dan apa yang kau lakukan di gunungku?" tanya raksasa itu. "Aku Ampong, anak dari desa yang ingin mencari
gawat, jawablah teka-teki dariku. Ha! Ampong menjawab dengan tenang. Baiklah raksasa, apa teka-tekimu? Ha, aku tidak bisa bergerak, tetapi memberi banyak manfaat kepada manusia. Aku tidak bisa berbicara, tetapi memberi banyak makanan kepada manusia. Siapakah aku? Ha! Ampong berpikir sejenak dan menjawab. Kamu adalah pohon sawit, pohon yang tidak bisa bergerak, tetapi memberi banyak manfaat kepada manusia. Raksasa tertawa puas. Jawabanmu benar, Ampong. Kamu boleh melanjutkan perjalananmu. Dengan petunjuk dari raksasa, Ampong pun tiba di gunung yang sangat tinggi. Di tengah kabut, ia melihat ada sebuah pohon yang indah dan bersinar. Pohon itu tampak berbeda dari pohon-pohon lainnya. Dengan hati-hati, ia mendekati pohon itu dan mengambil buahnya. Terima kasih pohon sawit, aku akan membawa pulang untuk menyelamatkan desaku, ucap Ampong penuh syukur. Setelah perjalanan panjang, Ampong pun pulang ke desa dengan membawa benih pohon sawit. Warga desa menyambutnya dengan rasa bangga dan kegembiraan. Dengan hati-hati, Ampong menanam benih pohon sawit di tengah desa. Pohon itu tumbuh dengan cepat, akarnya menjalar ke seluruh tanah desa, menyerap air dan mencegah banjir. Ajaibnya, sejak saat itu, setiap kali hujan deras, air tidak lagi menggenang di desa mereka. Pohon sawit yang dibawa Ampong memiliki banyak manfaat. Buahnya bisa diolah menjadi minyak sawit dan makanan. Warga desa mengenang Ampong sebagai pahlawan yang membawa harapan baru bagi desa mereka. Pohon sawit menjadi simbol kebijaksanaan, keberanian, dan kerjasama untuk menjaga alam dan melindungi desa. Nah teman-teman, demikianlah dongeng yang berjudul Legenda Pohon Sawit di Desa Kalimantan. Sebagai anak Kalimantan, saya sudah tidak asing lagi dengan pohon sawit yang memiliki banyak manfaat. Contohnya, potensi ekspor minyak kelapa sawit, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pembangunan. Namun, untuk mencapai itu, kita juga harus memastikan bahwa perkebunan sawit dikelola secara baik dan bijaksana, terutama untuk menjaga lingkungan. Sebelum Siva akhiri dongeng Siva ada lagu nih. Lestari bumi ini, pohon sawit kita jaga. Manfaat banyak sekali, kelola bijak tetap terjaga. Anak negeri kita berjanji, rawat sawit penuh harmoni. Salam lestari untuk alam ini. Hap, hijaukan bumi demi generasi. Saya Siva, salam literasi.